Rakyat perlu kepastian, rakyat perlu kepercayaan, rakyat perlu keyakinan bahwa mereka, rakyat perlu bukti bukan janji. Dan alhamdulillah kita pernah melakukan itu. Bagaimana ketika itu zaman dari, boleh saya katakan, spiritual mentor kita, super mentor kita Pak SBY selama 10 tahun, ekonomi kita meroket, APBN kita meningkat, utang dan defisit kita terjaga. Ibas si anak Pepo baru-baru ini mendesak pemerintah mengebut program-program yang telah direncanakan jauh-jauh hari, bahkan sejak Peponya masih presiden. Jangan sampai program tersebut hanya sebatas rencana dan berjalan di tempat tanpa adanya kejelasan kapan selesai. Tentu saja, publik terpana pada kata-kata Ibas ini. Meski ia seorang doktor yang lulus berpredikat cum laude, Ibas ternyata semakin terasah kemampuannya untuk berstand up komedi. Ia semakin lihai membuat parodi tentang Peponya, membalik fakta duka menjadi cerita lucu. Fakta apa yang dibalik oleh Ibas untuk memancing tawa kita semua? Simak fakta-fakta berikut. Hai. Pertama, mari kita telusuri arti kata mangkrak. Siapa tahu, Ibas mengira kata ini berarti positif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mangkrak adalah keadaan tidak terawat atau tidak terurus. Arti lainnya adalah terbengkalai. Kata mangkrak sangat identik dengan hambalang, proyek Wisma Atlet di zaman SBY yang terbengkalai dan membuat banyak petinggi Demokrat tersangkut masalah korupsi. Sebagai Presiden ke-6 Indonesia, SBY sebenarnya juga punya niat membangun infrastruktur. Tapi menjadi presiden ternyata tak cukup hanya niat, tak cukup hanya dengan berdendang, tetapi kerja. Proyek mangkrak bahkan sudah ada sejak tahun pertama SBY menjadi presiden. Dan baru dilanjutkan lagi di era Presiden Jokowi, hampir 10 tahun kemudian. Proyek mangkrak pertama di era SBY yang dilanjutkan oleh Jokowi adalah pembangunan ruas jalan tol Pemalang-Semarang yang telah tertunda sejak 2006. Proyek tol lain yang juga belum selesai di era SBY adalah ruas tol Cimanggis-Cibitung. Ada lagi proyek pembangunan jembatan Merah Putih di Ambon yang tertunda sejak 2011. Selanjutnya ada proyek pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka yang sempat mangkrak dengan dalih sulit melakukan pengalian aliran sungai yang terdapat di ujung landasan. Proyek ini akhirnya diselesaikan Jokowi. 34 proyek pembangunan pembangkit listrik di tanah air yang mangkrak di masa SBY akhirnya juga diselesaikan Jokowi. Pembangunan Wisma Atlet Hambalang mangkrak di era SBY akan kembali dilanjutkan Presiden Jokowi. Proyek yang menyedot anggaran sekitar 2,5 triliun rupiah itu dulunya digadang-gadang SBY bakal menjadi pusat pelatihan olahraga yang bertaraf internasional. Nyatanya, proyek itu cuma menjadi bangunan horor tak terawat. Dalam audit investigasi BPK pada periode 2012-2013 yang sudah dikukuhkan di pengadilan, total kerugian negara dari proyek Hambalang mencapai 706 miliar rupiah. Selain itu, BPK juga menemukan adanya pembayaran atas proyek Hambalang yang digelembungkan hingga 514 miliar rupiah. Ibas mestinya prihatin mendengar ini, sembari mendekap dada seperti kebiasaan Peponya. Pada 22 Maret 2021, Presiden Jokowi lagi-lagi meresmikan proyek mangkrak Pepo, sistem penyediaan air minum Umbulan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sumber air daerah ini memang sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Tahun 1973, pemerintah mulai membangun SPAM, sistem penyediaan air minum Umbulan.
Namun pembangunan proyek tersebut tiba-tiba lenyap. Kemudian, pada saat kepemimpinan SBY, pemerintah kembali melanjutkan proyek ini sejak 2010. Dan prakualifikasi 1 tahun setelahnya, yakni pada 2011. Spam Unggulan merupakan proyek sistem penyediaan air pertama yang menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dan masuk dalam proyek strategis nasional dan proyek prioritas. Meski demikian, kala itu proyek ini tidak mendapatkan minat lebih dari sektor swasta. Proyek Spam Unggulan akhirnya kembali dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Artinya, Pepo bukan orang yang cakap bernegosiasi. Atau bisa jadi, pemerintahan Pepo tidak dipercaya. Entah karena banyaknya kasus korupsi atau banyaknya kasus mangkrak. Ibas mungkin tidak tahu hal itu, meski ia doktor cum laude. Proyek pembangkit listrik 7.000 megawatt pada era SBY diduga merugikan keuangan negara triliunan rupiah. Dugaan kerugian negara ini muncul berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP juga menemukan penggunaan uang negara tak sesuai peruntukannya sebesar 4,9 triliun rupiah. Ngeri! Tapi ada loh yang tidak mangkrak pada zaman SBY. Promosi album-album SBY tidak pernah mangkrak. Jalan terus, meski juga tak mencapai top 100, apalagi top 40. Karena terlalu galau seperti SBY mungkin. Pernah suatu kali, masalah lagu ciptaan SBY itu menjadi heboh. Lagu karya SBY tiba-tiba masuk ke dalam salah satu butir soal dari 60 soal pengetahuan umum yang diujikan dalam tes perekrutan CPNS Kementerian Perdagangan. Mana lagu di bawah ini yang merupakan salah satu lagu dalam album ketiga Presiden SBY? Demikian salah satu pertanyaan pada tes CPNS Kemendak tertanggal 12 Oktober 2010. Pertanyaan ini kemudian membuat heboh para peserta ujian karena dianggap tidak relevan. Sekaligus tak banyak yang tahu lagu-lagu apa yang telah diciptakan SBY. Saat itu, pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali menilai munculnya soal yang menanyakan lagu karya Presiden SBY dalam tes CPNS tersebut merupakan cara baru berpromosi karena rasa frustasi. Album lagu karya Presiden SBY tidak laku ke masyarakat. Mungkin akhirnya album-album karya SBY itu juga mangkrak seperti proyek-proyek lainnya. Mangkrak itu menggambarkan banyak hal, mulai dari penganggaran yang tidak tepat, yang berarti tidak fokus dan tidak menguasai permasalahan yang ada. Mangkrak juga berarti ketidakmampuan manajerial, tak memiliki kemampuan memimpin atau mengontrol. Tetapi yang lebih fatal, mangkrak itu penanda adanya kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan, ataupun kriminalitas. Tidak heran, Ibas menjadi sarkas pada kata mangkrak. Semua gambaran itu ada pada Peponya. Nilainya hampir 20 miliar. Salah satunya yang ke Alek Nurdin. Berapa tuh, Bang? Sekitar 1 miliar. Iya. Terus ada juga uang itu yang diserahkan di Kepensky $450.000 ke Mas Ibas. Masih top ya.